sehingga tatanan adat di Nusantara ini kembali lagi utuh, sehingga konteks bela negara tetap utuh dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada berbicara nantinya Aceh merdeka, Cirebon merdeka, Papua merdeka, Maluku merdeka, tetapi bagaimana kita tetap dalam bingkai NKRI. Ya, membahas mengenai kesultanan dan juga tanah-tanah wilayah ini harus dipahami pada proses perjalanan sejarah, sehingga semua bisa memahami bagaimana proses perpindahan dari negara awal menjadi negara baru yang saat ini kita cintai, yaitu Indonesia. Nah, ini yang harus siokianya. Dalam hal ini kita bukan untuk bahasa-bahasa netizen tuh merdeka gitu ya, atau melepaskan diri kembali dari Indonesia, itu salah pada konteks itu. Siokianya seluruh putra bangsa harus menyadari bahwa kita ini, kalau kita berbicara mau kita Indonesia banget, dari berapa generasi kita ke atas, siapa saja yang sudah masuk pada zaman Indonesia. Kita lahir tahun berapa, lalu kita merasakan udah masuk Indonesia apa belum. Ya, mungkin kita lahir sudah masuk Indonesia. Lalu ayah kita lahir ini sudah masuk Indonesia apa belum? Kan begitu. Ketika masih masuk Indonesia, maka kita bisa bilang, oke, ayah kita sudah masuk Indonesia, menjadi negara Indonesia. Nah, ketika kita meranjak ke kakek kita, ini hampir semuanya, ya kalau saat ini umurnya 40 tahun saja, itu pasti ayahnya lahir di saat zamannya belum Indonesia. Nah, ini yang maksud saya, bahwa semuanya harus menyadari bahwa bicara kerajaan kesultanan ini tidak bisa dihilangkan dari yang namanya jati diri bangsa, yang namanya Indonesia. Bukan kita kerajaan kesultanan merupakan bagian dari Indonesia, tetapi Indonesia merupakan bagian dari kerajaan kesultanan negara awal yang dulu pernah ada. Satu hal yang harus dipahami, bahwa Indonesia ini merupakan sebuah organisasi awalnya yang dimana direstui oleh seluruh elemen bangsa yang dulu terdiri dari beberapa bangsa-bangsa, yang dimana ini semua terlahir dari asal-usul kerajaan kesultanan atau disebut negara awal. Kerajaan kesultanan merupakan negara absolut, ya, negara berdaulat absolut monarki. Dan data kerajaan kesultanan ini semuanya terdaftar, teradministrasi secara rapi, itu di Inggris, di Belanda, di Amerika, dan di Australia. Nah, data-data kerajaan ini pastinya itu jauh lebih lengkap dibandingkan data yang ada di negara kita. Karena apa? Karena yang lebih mengenal kerajaan kesultanan itu para penjajah yang lebih dulu menjajah selama 350 tahun dibandingkan dengan negara yang atas namanya Indonesia yang saat ini menjadi negara kita. Nah, dokumen-dokumen itu jauh lebih lengkap berada di negara orang yang notabene dulu menjajah kita dibandingkan negara kita sendiri. Jadi, syarat berdirinya sebuah negara harus kita pahamin semuanya. Bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara dulunya. Ya. Bukan sebuah mesin penjajah di mana masuk Nusantara, memerangi raja-raja Nusantara, lalu menang dan merdeka. Itu bukan seperti itu. Indonesia merupakan sebuah satu nama pergerakan, ya, yang dipimpin oleh Soekarno dan teman-teman, lalu diinginkan, ya kan, diusulkan menjadi sebuah negara saat itu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan politik saat itu. Tetapi lagi-lagi, di sini yang kita mau bahas adalah bukan kita ingin melemahkan yang namanya negara kita. Justru seluruh bangsa ini harus paham ketika negara kita ini ada sebuah kelemahan secara administratur negaranya. Kita bersama-sama untuk memperkuat bagaimana caranya.
kalau berbicara bela negara, kami para kerajaan kesultanan jauh lebih paham bagaimana arti bela negara. Mungkin laskar-laskar adat para kerajaan kesultanan ini jauh lebih militan. Ketika mungkin hari ini orang berbicara jihad, mungkin laskar-laskar adat ini jauh lebih bisa jihad untuk menjaga lahan-lahan ataupun tanah ulayat-ulayat adatnya. Nah, perpindahan inilah yang kita coba cari tahu bersama. Ketika ada secara administrasi ada yang salah, maka ayo kita benahin sama-sama. Peran raja dan sultan ini merupakan jati diri dari bangsa ini. Jati diri dari Indonesia. Jati diri dari Sang Garuda. Yang ini tidak bisa dihilangkan sama sekali dari diri kita masing-masing. Kenapa saya bilang bahwa kerajaan kesultanan itu tidak pernah bisa lepas dari diri masing-masing? Itu tadi yang awal saya bilang. Masing-masing coba telusuri nasab jejak leluhurnya masing-masing. Dari mana asalnya? Yang sudah masuk Indonesia, yang lahir menjadi warga negara Indonesia, sampai jenjang mana? Ayahkah, kakekkah, atau buyut? Nah, ketika hari ini kerajaan kesultanan ingin dihilangkan, yang notabene menjadi jati diri bangsa ini, maka kita sama saja menzolimin jalur silsilah kita, leluhur kita. Sama saja kita mencoba menghilangkan leluhur-leluhur kita yang notabene dulu belum masuk pada eranya Indonesia. Nah, ini jangan sampai hal itu terjadi pada diri masing-masing para putra bangsa. Karena coba seyogyanya yang hari ini hadir menyaksikan 109 orang ya, yang saya lihat. Coba melihat kepada diri masing-masing yang sudah Indonesia pada generasi keberapa? Sampai ayah kah? Sampai kakek kah? Kan gitu. Pasti saya yakin buyutnya, gantung siwurnya, udak-udaknya, itu pasti masuk pada eranya kerajaan kesultanan. Yang saat itu masih berjibaku berperang mengusir penjajah. Jadi sekali lagi bahwa pembahasan hari ini makanya saya coba masuk dan bicara, meluruskan para netizen semua. Ini bukan untuk kita berbicara provokasi ataupun makar, tetapi memberikan edukasi pentingnya, ya pentingnya dari diri masing-masing ini memahami dan meyakini bahwa kita ini berasal dari berbagai macam suku. Ketika kita berbicara suku, maka ada berbicara masyarakat adat. Berbicara masyarakat adat, ada ketua adatnya. Lalu masyarakat adat ini tatanannya dari siapa? Bukan Indonesia, tetapi dari kerajaan kesultanan yang mempunyai masyarakat adat. Yang hari ini berstatus masyarakat desa, itu awalnya adalah masyarakat adat dari kerajaan kesultanan. Kan begitu. Nah, lalu ketika hari ini kita mau berbicara bela negara, cinta NKRI, pastinya kami para Raja Sultan lebih bisa menjaga otoritas wilayah kami semua, dan sejengkal tanah pun kami tidak rela dikuasai oleh asing. Dan ini perjuangan kita para raja semuanya, bagaimana menjaga tanah ulayat adat kami. Dahulu tanah-tanah kami dikelola oleh para masyarakat kami agar mendapatkan manfaat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kami. Tapi hari ini apa yang dilakukan regulasi undang-undang saat ini, banyak undang-undang masyarakat hukum adat ini tetap diberlakukan. Bahkan dasar hukum negara kita dasarnya hukum adat. Itu regulasi. Yang hari ini kita mencoba mengedukasi dan mencoba untuk semua para putra bangsa harus paham historical, ya, perpindahan dari negara awal menjadi negara baru ini. Kalau dulu berdirinya Indonesia itu ada yang namanya pembentukan BPUPKI, merumuskan bahwa Indonesia ini mau bentuk negara republik atau negara Perdana Menteri. Ya, nah hal ini harus disadari bahwa kalau kita ingin membebaskan sebuah lahan, yang kita kumpulkan itu pemilik tanah atau tetangganya pemilik tanah. Mohon izin, Mak, BPUPKI apa, Mak? BPUPKI itu apa? Ya, BPUPKI itu kan badan pengelola untuk persiapan dulu, persiapan untuk untuk pembentukan negara waktu itu, ya. Itu dibentuklah panitia itu, BPUPKI. Isinya ya. Siapa itu BPUPKI itu, Mak? Nah, BPUPKI itu isinya itu adalah 62 orang
di 22 orang. mana jadi dulu itu BPU Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Oke. itu di dalamnya itu ada 62 orang. 62 orang. 62 Isinya orang yang siapa aja, Mak? didudukan dalam pembentukan negara ini harus kita tanya lagi. Ya. Isinya itu adalah para pemilik tanahkah atau yang disebut mewakil dan utusan. Kalau kita ingin membentuk sebuah negara, saat itu hendaknya harus didudukan adalah para stakeholder, para pemilik dari bumi Nusantara, yaitu terdiri dari kerajaan dan kesultanan. Itu seharusnya. Bukan tokoh-tokoh politik yang didudukan yang tidak mempunyai otoritas dan juga kepentingan ataupun hak dari tanah ulayat adat kerajaan. Isinya itu kan ada isinya Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Samsi Sastrawi Dagja, Raden Sulaiman, Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, ya kan, dan beberapa lah. Dan di sana tidak ada di sini raja atau sultan. Hanya Nah, disebut mohon izin, Mak. sebagai Mohon ya, izin, ini kayak diganjel di logika kita masyarakat awam. Bagaimana bisa diterima di logika ketika membentuk sebuah negara yang isinya adalah kerajaan dan kesultanan, tapi raja dan sultannya nggak ada gitu. Jadi kan aneh ini, Mak. Kok yang membentuk politikus, para politisi, yang dibentuk adalah wilayah-wilayah kerajaan dan kesultanan, sementara raja dan sultan nggak dilibatkan. Ini kok betul. ganjil amat. Ya. Betul sekali. Nah, inilah mungkin kalau kacamata saya sebagai sultan hari ini untuk karena saya tesis saya mendalami bagaimana proses perpindahan negara awal menjadi negara baru ini sudah tertib administrasi tidak, sudah benar dalam hukum tata negara tidak, kan begitu. Ternyata Nggih. dokumen-dokumen ini tidak pernah ada. Jadi dokumen seperti bahasanya pemberian kuasa dan mandat, seluruh raja dan sultan ini memberikan tanahnya kepada negara, kepada Indonesia, kepada Soekarno, itu tidak ada satu dokumen pun yang bercerita tentang itu. Hanya katanya berkumpul di sini sekian orang. Tapi kalau kita mau persempit lagi, khusus Kesultanan Cirebon, tidak pernah saya menemukan satu dokumen pun, satu sultan pun yang menyerahkan seluruh asetnya kepada yang namanya Indonesia. Bergabung dia dengan ikhlas, dengan ridho, bahkan kita menyatakan merdeka pertama kali bangsawan Cirebon dengan Sultan Syahrir tanggal 15 Agustus 1945 sebelum Soekarno menyatakan merdeka. Berarti apa? Belanda saat itu dia ingin mencoba merdeka di tanah Cirebon. Di wilayah Kesultanan Cirebon diganti nama Keresidenan Cirebon. Dia sudah bangun gedung negara saat itu. Tetapi lagi-lagi karena leluhur kita ini dulu militan sekali, berperang melawan Belanda, Ki Bagus Rangin atau Pangeran Natas Angin, ada Mata Ngaji, ada Pangeran Surya Negara, dan ada beberapa lagi lah para pinangeran-pinangeran yang turun dari Sunan Gunung Jati ini sangat militan sekali untuk menentang penjajah waktu itu. Nah, Mohon izin Sultan menyela. Jadi kan BPUPKI ini isinya bukan sultan dan ini menjadi panitia pembentukan sebuah negara. Nah, kemudian tentang informasi yang kita terima sebagai rakyat bahwa para raja dan para sultan itu ya tadi sudah menentukan untuk bergabung dengan Indonesia, tadi sudah dibenarkan itu. Nah, pertanyaan saya, ketika sebuah negara yang bernama Indonesia itu ada, peran sultan dan raja ketika itu apa gitu loh? Kok bisa nggak ada di pelajaran di sejarah? Apa peran para raja dan sultan? Apakah dibuang? Apakah disingkirkan? Apakah diikut sertakan mengurus negara bersama-sama dengan pemerintahan? Silakan. Nah, saat itu yang harus kita pahami semua bahwa dulu Soekarno mengatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ini saya bisa katakan dengan keras tidak benar. Bahkan ini pun terlontar dari pihak VOC ataupun Belanda sendiri atau kolonial Belanda menyatakan tidak pernah dia menjajah yang namanya Indonesia. Di mana negara Indonesia? Ya. Lalu di sebelah mana di Nusantara yang namanya Indonesia? Tidak ada. Karena apa? 1924 Indonesia baru nama koran Media Indonesia. 1928 Sumpah Pemuda dan 1945 berusaha menyatakan merdeka Indonesia ini. Lalu 17 Agustus 1945 belum ada negara Indonesia.
Baru 18 Agustus 1945 negara itu ada setelah dibentuk itu yang dari perumusan dari BPUPKI. Lagi-lagi ini ada konspirasi politik saat itu yang menurut saya ini salah. Kenapa salah? Karena yang didudukan adalah bukan raja dan sultan yang punya kewenangan. Lalu ada anggapan dari politikus waktu itu bahwa raja-raja sudah hancur. Loh, justru mereka hancur itu melawan Belanda. Apakah para pendiri bangsa tidak menghargai bagaimana raja-raja 350 tahun itu dijajah oleh kolonial? Mereka mengorbankan jiwa raganya, bahkan keratonnya itu hancur, istananya hancur karena ada ada sistem adu domba yang dilakukan oleh kolonial. Lalu apakah para pendiri bangsa hari itu tidak juga menghargai bagaimana para raja sultan sudah berkorban nyawa seluruh rakyatnya, seluruh laskarnya, seluruh masyarakat adatnya, bahkan jiwa seorang raja pun ada yang terbunuh dan tertangkap saat itu. Lalu para yang mengaku pendiri bangsa saat itu mengumpulkan orang-orang yang tidak punya kepentingan atas tanah-tanah bumi Nusantara dan merumuskan membentuk negara. Ini salah. Kenapa? Ini zolim. Kenapa saya bilang zolim? Harusnya dicari para pemilik tanah. Walaupun rajanya sudah tidak ada, keratonnya sudah hancur, tapi masih punya ahli waris. Dicarilah ahli warisnya. Seharusnya Soekarno CS ini datang ke wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke. Mana, dudukkan bersama-sama, ayo kita bentuk negara baru. Bagaimana maunya? Pada perumusan BPUPK 62 orang itu, jelas-jelas akan dibentuk menjadi sebuah negara berbentuk presidensial waktu itu. Bukan Perdana Menteri. Karena apa? Karena di situ adalah kepentingan politikus saat itu, kepentingan pribadi masing-masing untuk memang bisa menjadi penguasa dan memimpin dari bumi Nusantara. Lalu saat itu para raja kenapa diam saja? Karena saat itu komunikasi tidak seperti sekarang. Mungkin jika dulu sudah ada Android, mungkin Soekarno setiap hari diteleponin oleh raja-raja gitu. Diteleponin para ahli waris itu. Saya yakin banget itu. Mungkin bahasa kasarnya, no, kenapa ente main merdeka aja, no? Kenapa ente main berdiri Indonesia, no? Kok saya nggak diundang, no, sebagai punya tanah, no? Betul. Terus ketika tahun 60 dia munculkan undang-undang agraria tahun 60, mungkin para raja itu juga akan WA ke Soekarno tuh. No, kenapa juga ente bikin undang-undang agraria lalu tanah-tanah kami situ bikin undang-undang seenaknya saja? Bahwa semua dikuasai oleh Indonesia. Saya yakin itu. Karena apa? Ini yang kami rasakan saat ini generasi sekarang. Di mana Kesultanan Cirebon tidak pernah saudara-saudara saya atau leluhur saya dulu menyerahkan seluruh asetnya kepada yang namanya Indonesia. Kami bergabung ikhlas ridho. Kami cinta yang namanya NKRI. Tetapi ketika kami sebagai sultan, sebagai pemimpin adat masyarakat kami, di mana dalam sumpah kita sebagai raja, sumpah kami sebagai sultan dan raja adalah dititipkannya rakyat para leluhur kami untuk bisa disejahterakan dan dimakmurkan. Para raja sultan tidak punya organisasi, itu tidak punya kepentingan politik. Yang kami pikirkan hanyalah bagaimana rakyat kami bisa makan dan sejahtera. Status kami walaupun tidak punya kekuasaan di Indonesia, tetapi status adat kami punya tanggung jawab secara moral atas sumpah kami menjadi seorang sultan dan raja. Bagaimana kita melihat rakyat-rakyat kami bisa sejahtera. Bagaimana setiap harinya rakyat kami bisa hidup. Orang itu bikin program sejahtera, jangan manusia itu dibikin cuma cukup bisa bertahan hidup saja. Orang kalau disuruh bertahan hidup, nggak dikasih beras juga tiap hari, dia gimana cari bertahan hidup. Nah mau daun dia makan daun. Orang mau dikasih UMR 4 juta juga hidup, mau dikasih duit 500.000 sebulan juga hidup. Kenapa? Karena sistemnya bertahan hidup. Kan begitu. Izin nyela yang mulia. Yang Sultan, izin nyela, ini ada 150. Saya ingin meminta pendapat netizen. Di sini netizen diklik tombol di sini. Di situ ada jejak pendapat. Ya, jadi netizen boleh mengisi ini. Klik aja warna biru di sini. Klik, tolong diklik nanti pilih. Silakan lanjut, Sultan. Ya. Jadi hari ini ketika Sultan dan Raja yang bersama-sama saya hari ini berspeak up, ya, menuntut tanah ulayat kami ngiri kepada mereka investor yang datang. Loh, tanah contoh Cirebon lah, saya tidak berbicara wilayah kerajaan yang lain. Takutnya ada beberapa raja yang sudah sepakat dan memang sudah menyerahkan asetnya kepada Republik, ya. Ini kita Kesultanan Cirebon saja. Sampai hari ini Kesultanan Cirebon wilayahnya, karena Kesultanan Cirebon mana saja mencakupnya. Kalau peta yang saya pegang itu masuk wilayah Galuh yang hari ini Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cilacap, Kuningan Raya,
Cirebon Raya, Indramayu Raya, Majalengka Raya. Itu wilayah kami dulu, itu peta 1 sampai Kerawang. Kerawang sampai ke Jakarta ini itu masih wilayah Kesultanan Cirebon, tapi Batavia khusus Jakarta itu ada putranya dari Sunan Gunung Jati, anak mantunya itu Pangeran Jayakarta. Lalu dari perbatasan Jakarta dengan Banten ini itu adalah masuk wilayah Kesultanan Banten. Nah, hari ini keluarga besar Kesultanan Cirebon, karena saya bilang kenapa bahwa Pangeran Jayakarta, Kesultanan Banten merupakan keluarga besar dari Kesultanan Cirebon, karena ini merupakan para anak ya, anak-anak dari Sunan Gunung Jati semuanya. Nah, hari ini keluarga besar kami memberikan sumbangsi terbesar kepada Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Kantor-kantor negara lebih banyak dipakai di mana? Kantor pusat pemerintahan, dari mulai istana presiden, menteri-menteri semuanya, semua di kantor di tanah-tanah kita semuanya. Kan begitu. Lalu asetnya sampai hari ini, Kesultanan Cirebon memberikan income terbesar kepada Indonesia. Kenapa? Contohnya di Balongan, Pertamina. Pertamina ada di 7 titik. Di Bekasi, ya, Kerawang, Sukamandi, Subang ada Sumur Baru, Indramayu, Cirebon, Cilacap, Cepu. Itu merupakan wilayah Kesultanan Cirebon, memberikan tiap harinya yang hari ini seluruh masyarakat di wilayah kami ini beli bensinnya sumbernya dari sana. Pakai gasnya sumbernya dari sana. Tapi kami sultannya dapat voucher bensin aja nggak ada. Kesebutnya Kesultanan Cirebon ada kilang minyak, ada sumber minyak dan gas, tapi kami para sultannya tidak ada diberikan apapun di sana. Sedangkan aset yang dipakai itu milik tanah ulayat adat dari Kesultanan Cirebon. Ada Indosemen, disebutnya kita adalah gudangnya semen. Ada masyarakat datang ke saya, minta bantuan, rumahnya rubuh, minta bantuan semen, tersebutnya sultan wilayahnya, ada semennya. Tapi lagi-lagi dari Indosemen tidak ada sepeser pun yang ke kita. Ini jadi masalah. Kenapa? Kita apakah tidak boleh hidup para raja dan sultan? Ketika aspirasi dewan, anggota dewan untuk melakukan perhatiannya kepada masyarakat, ada yang namanya pokir, pokok pikiran ataupun aspirasi dewan di sebuah wilayah. Aspirasi dewan dimanapun juga di seluruh Indonesia tidak pernah bisa merata. Kenapa? Karena aspirasi dewan yang diperhatikan adalah satu adalah konstituennya, dapilnya, kan begitu. Ada beberapa wilayah ataupun desa yang tidak terperhatikan atas aspirasi dewan. Kenapa? Karena dewannya kalah. Tidak menang atau bukan menjadi konstituennya dari dewan yang menang. Disinilah peran sultan dan raja harus hadir. Kami ingin punya namanya aspirasi sultan. CSR perusahaan yang dijanjikan diberikan para raja dan sultan dengan mengajukan proposal ini itu tidak bisa menjadi kita bisa pakai untuk urusan rumah tangga. Tidak bisa kita bisa beli daging, beli sayur buat sultan. Itu adalah sedekahnya perusahaan untuk masyarakat. Kami lah para raja sultan harusnya diberikanlah floating itu dari perusahaan-perusahaan tanpa harus kita membuat proposal. Ini kita ingin juga tangan kami ini untuk rakyat kami gitu loh. Betul, Yang hari Mama. ini kami memberikan kontribusi besar buat negara ini. Pajak-pajak tanah semua dipajakin. Rumah tanah semua dipajakin. Tapi buat raja sultannya pemilik tanah dapat apa? Lalu saya sering bersinggungan dengan perhutani. Perhutani, semua hutan kita diekspor semuanya. Mereka nikmati hasilnya. Dengan hasil tahun disebutkan keuntungan sekian miliar. Apa kontribusinya buat kesultanan? Bahwa itu adalah tanah ulayat adat kami. Perhutani main tebang saja kayu jati. Dia jual seenaknya saja. Rakyat-rakyat kita ketika kita ngambil hasil bumi, apa hasilnya? Di penjara. Orang ngambil coklat aja di penjara. 6 bulan. Padahal status masyarakat hukum adat ini itu dilindungi oleh undang-undang. Bahkan perhutani pun ada undang-undang perhutani. Itu juga tidak boleh sembarangan dalam dia menanam tumbuhan-tumbuhan produktif yang ada di dalam hutan. Itu diatur oleh undang-undangnya apa kehutanan. Kan begitu. Di situ sudah jelas kok undang-undangnya di situ tentang kehutanan itu di Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Jadi perhutani sendiri ketika dia mau menanam sesuatu tumbuhan, dia harus pikirkan bersinggungan tidak dengan masyarakat adat. Lalu ada manfaatnya nggak buat masyarakat adat? Itu harus dipikirkan. Nggak bisa dia main tanam sembarangan sehingga buat masyarakat nggak ada manfaatnya. Sultan, Masalahnya mohon sekarang, izin. Soalnya tadi di soal tadi ya wilayah Jayakarta apa tadi lupa tuh saya kurang ingat.
ada pertanyaan yang ingin kita ketahui ya, karena tahun 2016 itu ada berita di website yang menginformasikan tentang kekhawatirannya Ibu Sri Mulyani. Nah, tanggapan Sultan sebagai seorang sultan ketika ada seorang pejabat pemerintah, dalam hal ini malah langsung kementerian ya, menteri menyatakan kekhawatirannya bahwa istana kepresidenan itu khawatir digugat keturunan Dendles yang statusnya adalah penjajah. Ini bagaimana tanggapan Sultan mengenai kekhawatiran Sri Mulyani ini? Iya, sekarang aneh ketika Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani takut kepada turunan Dendles. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Belanda kolonial sudah dipukul mundur dari Nusantara, sudah kalah dari Nusantara. Jadi yang harusnya Ibu khawatirkan itu bukan turunan Dendles, yang harus Ibu khawatir turunan dari Kesultanan Cirebon. Karena kami mempunyai data peta rincik yang secara administrasi, aset-aset kami itu teradministrasi secara baik di Inggris, ya, di kerajaan Inggris, di kerajaan Belanda, ya, di Amerika dan di Australia. Ketika saya bersurat kepada negara-negara tersebut yang notabene mereka paham bahwa Nusantara ini adalah ada negara awal berbentuk kerajaan kesultanan. Ketika saya bersurat meminta perlindungan aset Kesultanan Cirebon saja, mereka akan bantu kita. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya meminta peta rincik saja kepada mereka, mereka kasih kok. Saya minta tentang data tentang kerajaan saya, negara saya dulu, dikasih kok. Kira-kira Sultan, Ini yang diatur oleh Undang UPA 60, peta rincik menjadi alas hak kepemilikan yang sah atas kepemilikan tanah. Perponding Eigendom harusnya gugur dan tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena itu adalah produk Belanda yang sudah dipukul mundur. Itu adalah penjajah dan tidak usah diberlakukan lagi. Oke, nah kira-kira dasar hukum ya. Ini kan seorang menteri ya, tentu tidak sembarangan. Nah, kira-kira dasar hukum kekhawatiran Sri Mulyani itu ada apa tidak? Berdasar tidak secara hukum gitu, secara histori, ada tidak Sultan? Ya tidak, sekarang turunan Dendles itu dasarnya apa? Dia ini penjajah, bos. Dia ini bukannya pembisnis. Beda kalau dia pembisnis, dia beli asetnya kan begitu. Ini sudah mutlak lah bahwa VOC inilah adalah selimut penjajah dari kolonial Belanda. Whatever, kalau kami kacamata kesultanan dia bilang VOC berbisnis lah atau mesin industri, itu cuma siasat penjajah saja yang menguasai Nusantara. Karena apa? Karena di Kasepuhan leluhur kami ada jiwa pejuang bukan pecundang. Ketika dari Cirebon ini kita dari dulu Belanda tidak pernah menyatakan merdeka, ya, kita bergerak terus secara militan dan tidak bisa kita ada namanya kita ini dikondusifkan gitu kan, tidak ada. Oke, terus Sultan, lalu tadi saya tanyakan tentang dasar hukum kekhawatiran Sri Mulyani, lalu kata Yang Mulia Sultan bahwa itu tidak ada dasarnya, tidak ada dasar hukum untuk mengkhawatirkan itu. Kemudian dari sisi yang berbeda, lalu apakah Kesultanan Cirebon punya dasar hukum kalau misalnya, ini ngomong kalau ya, kalau mau mengklaim tanah-tanah itu, apakah punya dasar hukum? Oh, kami sangat yakin Kesultanan Cirebon mempunyai dasar hukum yang jelas. Kenapa saya bisa speak up hari ini? Karena satu, negara sudah mengetahui status saya sebagai seorang sultan. Dan saya sudah diverifikasi. Yang kedua, saya mempunyai alas hak hukum, yaitu saya bisa tunjukkan peta rincik, peta wilayah, bahwa ini adalah wilayah negara awal berbentuk Kesultanan Cirebon. Satu hal lagi, Kesultanan Cirebon tidak dijajah oleh Indonesia. Dan Kesultanan Cirebon sampai hari ini masih merdeka. Karena di Nusantara harus kita sadarin tidak ada satu penjajah pun yang menyatakan merdeka di tanah bumi Nusantara. Ini harus paham semua. Jadi para raja dan sultan Nusantara ini itu notabene mereka masih merdeka sampai hari ini. Kenapa? Karena penjajah nggak ada yang menyatakan merdeka kok. Indonesia bukan negara penjajah, ingat. Betul. Indonesia sebuah organisasi yang direstui para raja sultan untuk menjadi sebuah negara. Tetapi ada satu yang kami tidak sepakat, yaitu tanah-tanah kami semuanya diborong, semuanya diambil, semuanya tanpa disisakan sedikit pun untuk kami bisa kelola. Pada regulasi ini sudah ada yang mengatur. PP 18 2021 pasal 98 ayat 2, tanah swapraja eks swapraja dikembalikan kepada pemilik awal untuk dikelola sebagaimana mestinya untuk kepentingan swapraja. Itu sudah jelas bunyinya.
Tetapi undang-undangnya. lagi-lagi dalam prakteknya kami harus bersinggungan dengan orang apa namanya dengan oligarki yang mempunyai kepentingan yang sudah mengakar ya di bumi Nusantara ini gitu loh. Contoh kecil lah kami melawan Indosemen. Ya. Hari ini saya bukan bicara masalah kompensasi. Karena apa? Karena Indosemen ini berdiri itu di tanah ulayat kami ya yang notabene di situ ada situs perjuangan leluhur kami Pangeran Antasangin, Pangeran Matangaji, Buyut Mulangi ya. Di situ luar biasa ada benteng pertahanan yang berupa gunung, dan ada gua-gua di sana, itu dihancurkan hari ini. Di mana hari ini saya berbicara menanyakan kepada mereka, kalian memberitahu tidak waktu izin pertama kali kalian ingin mengekspor wilayah ini? Sudah beritahu tidak ke negara di sini ada situs? Saya yakin kalau Indosemen waktu itu memberikan informasi di sini ada situs peninggalan sejarah, saya yakin gunung tersebut tidak diizinkan untuk dieksploitasi dan diambil sumber alamnya berupa kapur. Yang hari ini itu merupakan sebuah historical perjuangan bangsawan Cirebon, bagaimana dulu kita melawan penjajah, bagaimana dulu kita mempertahankan wilayah kita dengan konsep kita perperangan di alam ya, dengan membangun goa-goa yang sangat luar biasa. Itu dihancurkan hari ini. Begitu. Dihancurkan. Sehingga anak cucu kami nanti kelak tidak bisa melihat sebuah historical perjuangan leluhurnya dulu yang sangat luar biasa. Ya, karena tanah ulayat itu diatur banyak sekali regulasi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2, UPA nomor 5 1960 pasal 3, PP nomor 224 tahun 61 pasal 4 ayat 1, PP 18 tahun 2021 pasal 98 ayat 2. Bahkan Permen Ater KPR BPN RI nomor 14 tahun 2024 pun mengatur tentang tanah ulayat. Sudah jelas toh gitu. Tetapi pada kenyataannya ketika kita meminta ingin mengelola, ini selalu dibenturkan sebuah birokrasi yang mempersulit. Padahal kami pemilik, bukan investor yang mau datang yang harus melengkapi persyaratan. Yang mulia izin nanya, yang mulia izin bertanya. Tadi ada kata-kata yang tertulis di dalam draft undang-undang itu dikembalikan kepada pemilik awal. Jadi negara ini dan hukum di negara ini menyatakan ada kata-kata pemilik awal. Gitu ya, yang mulia Sultan, pemilik awal ada itu tadi ya dibacakan. Nah itu siapa pemilik awalnya berarti yang diakui oleh negara itu? Artinya negara mengakui ada pemilik awalnya atas tanah tersebut. Itu siapa pemilik awalnya? Ya pemilik awal pastinya itu sebuah kesultanan dan kerajaan. Jadi sebenarnya mengakui pemerintahan. Sekarang gini, hukum di negara kita ini sebenarnya mengakui ya, Pak Sultan, terhadap kepemilikan tanah itu. Kalau negara ini tidak mengakui yang ada kerajaan kesultanan, tidak mengakui ada posisi sultan dan raja, berarti mereka nih individualnya ya, mereka nih oknum-oknumnya ataupun mereka sosok-sosok para petingginya ini kan adalah seorang manusia juga kan, petinggi negara kan. Betul. Dan mereka berasal dari daerah juga kan. Nah, berarti mereka zolim terhadap dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena masing-masing ini dari berbagai macam suku nih para pejabat-pejabat ini juga. Sultan, hari ini mereka menghilangkan status kerajaan kesultanan. Berarti mereka zolim terhadap leluhurnya sendiri. Saya bisa katakan demikian. Kenapa? Mohon izin, Sultan. Dia orang Bugis, dia pasti dari kerajaan Bugis. Orang yang dari Kalimantan pasti berasal dari suku Kalimantan. Yang dari Jawa dia berasal dari suku Jawa. Yang sudah dari suku Jawa. Dan juga dari beberapa suku yang ada di Nusantara. Itu merupakan bagian dari kerajaan dan kesultanan. Lalu hari ini mereka sekarang duduk menjadi pejabat. Apakah mereka tidak memikirkan kepada Purwadaksi asal muasal? Usul dia hidup dari mana? Leluhurnya hidup itu dari mana dasarnya? Mohon izin menanggapi Sultan. Jadi kalau tadi dikatakan ada mengakui adanya pemilik awal dan undang-undangnya pun sudah ada, berarti ketika itu tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, berarti ada yang bermasalah di pejabat ya. Yang menjabat itu ada yang bermasalah ini. Jadi menyembunyikan hak para raja dan para sultan sebenarnya. Undang-undangnya sudah ada, tapi disembunyikan berarti. Apa bisa dikatakan demikian, Sultan? Ya betul. Ini ya kenapa yang saya selalu pegang prinsip, benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan ada pembenaran di atas kesalahan.
Saat ini terlalu banyak pembenaran di atas kesalahan. Mereka tahu pola mikir mereka salah. Mereka tahu hari ini mereka zolim terhadap raja dan sultan. Tetapi mereka selalu merasa benar. Karena apa? Karena harus kita yakini bahwa bumi Nusantara ini dikelola oleh organisasi, bukan oleh pemilik. Kalau dikelola oleh pemilik, satu jengkal tanah pun dia tidak rela, tidak ridho dijual kepada orang lain. Tidak mungkin disewakan sampai ratusan tahun juga. Karena ini adalah kepentingan yang memimpin adalah organisasi, yang dipikirkan hanya kepentingan organisasi untuk selama 5 tahun ini. Ini yang saya sedih. Kenapa harus demikian? Padahal kalian semua adalah bagian dari kerajaan kesultanan. Leluhur kalian itu bagian dari kerajaan kesultanan. Hari ini kalian zolim sebagai pejabat, kalian punya kuasa hari ini, kalian cuma bisa berpikir memperkaya diri sendiri. Kalian lupa ada para stakeholder, para raja sultan yang mempunyai tanggung jawab dalam dirinya, yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, di hadapan leluhurnya. Bagaimana kita hari ini sebagai raja dan sultan, apakah sudah memikirkan rakyat kami? Apakah kami sudah bisa membuktikan untuk mesejahterakan rakyat kami? Buat apa kami disumpah sebagai raja dan sultan dalam tatanan adat? Kalau tidak, kami harus melindungi rakyat-rakyat kami semua. Belum ada. Miris Sini ketika belum sekarang ada. hari ini saya dengar di setiap wilayah ada masyarakat adat, tanah ulayat adat dibebaskan oleh Belum pemerintah, ada. dieksekusi dengan ini segala macam. Ini saya sedih. Kenapa? Harusnya para raja sultan bisa melindungi rakyatnya. Saya mengajak para yang mulia semua, ayo bangkit. Ada beban tanggung jawab di pundak kita, yaitu nasib rakyat-rakyat kita yang hari ini kita dalam satu bingkai yang nama Indonesia, tetapi dalam tatanan masyarakat adat itu kita tetap menjadi tanggung jawab terhadap rakyat-rakyat kita. Seharusnya sudah ada dari pemerintah ini melibatkan kita semua. Janganlah kami semua dijadikan ancaman seolah kita ingin merdeka. Para raja sultan saya katakan masih merdeka sampai hari ini. Masih merdeka kami ini. Kami dulu bergabung dengan Indonesia dengan ikhlas ridho tanpa paksaan. Indonesia tidak menjajah kami. Kami bergabung dengan ridho, kami percaya kepada pendiri bangsa hari itu, walaupun ada sedikit kekecewaan dalam diri kami. Kenapa kekecewaannya? Itu tadi, tidak didudukan leluhur kami sebagai raja sultan dalam merumuskan negara. Kedua, tidak pernah dilibatkan untuk diajak bicara. Kenapa cuma hanya satu kerajaan yang diberikan spesial dan istimewa? Mohon maaf, bukannya saya ngiri, bukan. Padahal kami mempunyai historical perjuangan melawan Belanda, justru kami lebih perih dibandingkan hari ini kerajaan yang masih istimewa. Kami lebih perih, menaruhkan nyawa semua leluhur kami, rakyat kami banyak mengorbankan nyawa. Aset-aset kami jauh lebih bisa memberikan negara kok. Bahkan kami Kesultanan Cirebon khususnya memberikan sumbangsi aset pemasukan kepada negara jauh lebih besar dibandingkan negara yang hari ini istimewa. Kerajaan yang hari ini diberikan keistimewaan. Justru kami Kesultanan Cirebon, keluarga besar kami yang justru memberikan sumbangsi terbesar untuk negara. Tetapi apa yang terhadap Kesultanan Cirebon? Jangan kami diadu dalam konflik-konflik internal keluarga kami. Saya hari ini berbicara bukan atas nama, atas kesepuan, tapi seluruh keluarga besar Kesultanan Cirebon yang hari ini atas nama saudara-saudara saya berbicara dan speak up. Kami punya hak hidup, kami pun punya hak untuk mengelola aset-aset kami pun punya hak untuk memperhatikan rakyat-rakyat kami. Kami ingin masyarakat adat kami kembali kepada kami. Kami ingin juga memberikan kontribusi untuk pada masyarakat kami. Kami tidak perlu jadi gubernur, kami tidak perlu jadi pejabat tinggi, karena sebagai raja dan sultan, bagi kami ini merupakan jabatan yang sudah tertinggi dan mulia terhadap rakyat kami. Kuncinya satu, bahwa saya ingin bahwa kami para raja dan sultan ingin bisa berkontribusi bersama-sama negara, harmonisasi bersama negara. Jangan kami dijadikan cuma badut budaya saja, diarak-arak pakai baju adat dalam seremonial-seremonial. Diundang di istana, upacara bendera segala macam kami dijejerkan. Tapi kami direndengkan dengan menteri, kami minder. Kenapa? Baju-baju menteri ratusan juta, puluhan juta, pakai desainer. Kita cuma seadanya kita baju kita. Yang ada kita nggak dilihat sebagai rajanya, cuma hanya pelengkap masyarakat biasa untuk memenuhi podium istana. Kami tidak perlu itu. Hari ini kami cuma ingin harmonisasi. Kami ingin berperan untuk rakyat kami. Beri kami regulasi, berikan kami kapasitas. Jangan takut kami ini akan berkhianat. Kami sudah loyal terhadap bumi Nusantara. Dan tidak mungkin para raja dan sultan berkhianat di tanahnya sendiri. Logikanya begitu saja.
dan kami para raja tidak bisa dibilang tidak bisa kenal pasal makar. Kenapa? Lebih dulu mana antara Indonesia dengan kesultanan? Lebih dulu mana Indonesia dengan republik? Yang namanya makar itu diizinkan oleh Indonesia, dibentuk oleh Indonesia, oleh negara, dan kita menyerang negara dan ingin berdiri kembali menjadi negara, itu baru makar. Tapi kesultanan dan kerajaan kami lebih dulu ada. Bahkan hari ini perhutani menguasai hutan kami. Bagaimana bisa kayu jati kami yang berumur 350 tahun diakui oleh perhutani itu milik perhutani? Saya mau tanya, berapa umur perhutani? Lalu apakah masih mengakui juga kayu jati saya atau kayu jati kami yang umurnya 350 tahun? Kapan kalian nanamnya? Ada hutan kopi, umurnya 1000 tahun. Kapan Indonesia nanam? Apakah itu mau diakui juga oleh perhutani? Come on, coba berpikir logik. Ada pemilik dari Nusantara. Hari ini kalian menjadi pejabat, kalian zolim kepada Raja Nusantara. Hari ini kalian menjabat cuma 5 tahun. Besok kalian ketemu kami tetap menjadi raja dan sultan. Karena jabatan cuma hanya 5 tahun saja. Izin Sultan, di bawah ada Den Indra. Den Indra, kalau sekiranya memungkinkan lokasinya, tempatnya, mohon kesediaannya untuk naik. Den Indra, di sini akun Raden privat, jadi tidak bisa kita naikkan Raden Matri. Di bawah, mohon maaf Kang Raden, Kang Mas Raden, di bawah ada gambar 2, itu diklik. Akun Kang Mas Raden privat, jadi tidak bisa terbaca. Raden, mohon naik. Ada tanda 2, gambar orang 2 begini. Raden, Raden, di bawah ada gambar orang 2. Itu tinggal diklik, Raden. Raden, ini kita kesul. Oke, lanjut dulu, Mak. Nanti Raden tolong diklik ya. Lanjut dulu, Mama. Silakan. Ya, pastinya Undang-Undang Tanah Ulayat Adat ini diakui oleh negara. Ya, di pasal 32 juga ayat 1 menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara, mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Nah, lalu di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menegaskan bahwa untuk kemajuan kebudayaan nasional Indonesia diperlukan langkah strategi untuk memajukan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, hal-hal ini yang bisa menjaga tradisi, yang bisa menjaga budaya, yang bisa menjaga tatanan masyarakat adat, itu kami para raja dan sultan. Karena masyarakat hukum adat ini notabene adalah tatanan dari masyarakat adat Nusantara, yaitu dipimpin oleh kerajaan kesultanan. Bagaimana ceritanya seorang bupati memimpin jadi masyarakat adat? Sejak kapan Indonesia punya masyarakat adat? Hanya kesultanan dan kerajaanlah yang mempunyai tatanan masyarakat adat. Serahkanlah itu kepada kami, tatanan itu. Jangan ketakutan bahwa raja-raja terbablas. Kami sekali lagi mengatakan bahwa kami tidak akan berkhianat di tanah kami sendiri. Kami tidak akan makar di tanah kami sendiri. Kami tidak akan menjual tanah kami dalam barang sejengkal pun. Kami bukannya kita tidak ridho seluruh aset kami dipakai Indonesia. Kami ridho. Yang dulu katanya ada penyerahan secara resmi dari para raja sultan kepada Soekarno, tidak ada. Kalau bicara hibah, saya pengen tahu bunyi hibahnya seperti apa dulu penyerahannya. Kalau bicara dijual, bukti transaksinya dijualnya bagaimana. Kalau bahasanya kuasa dan mandat, berarti bunyinya apa suratnya? Lalu sampai kapan mandat itu diberikan oleh para raja dan sultan kepada Soekarno waktu itu? Saya ingin jelas, dokumennya ada tidak? Ternyata kita telusuri tidak ada dokumen itu. Nah, dengan kelemahan-kelemahan ini, saya mengusulkan kepada Pak Joko Widodo waktu itu, surat saya sudah masuk, saya layangkan kepada negara. Ya, saya bersama dengan Sultan Aceh di Sultan Samudra Pasai, saya mengusulkan beberapa regulasi waktu itu, yang makanya saya diundang ke Istana Negara bertemu dengan Pak Muldoko. Saya serahkan itu, karena tidak ada respon. Saya surahkan itu konsensus usulan Raja-Raja Nusantara beserta usulan regulasi
yang kami minta untuk regulasi kami. Di situ langkah kita pun dibatasi oleh negara, ya, di mana para raja sultan dikembalikan ke wilayah masing-masing menjadi dewan penasehat, pemimpin daerah. Ketika ada bupati, wali kota yang mereka selama ini juga lalai dalam memperhatikan rakyat, kita para raja bisa menegurnya. Kita para raja bisa memberikan masukannya. Para raja dan sultan diberikanlah dari aset-aset daerahnya, dari APBD-nya, berapa persen dari tanah-tanah yang dipakai dikelola oleh negara, agar kami bisa hidup bersama keluarga, agar kami juga bisa memberikan sumbangsinya untuk masyarakat kami. Seperti itu. Ada beberapa hal regulasi yang saya sudah usulkan juga ke sana. Lagi-lagi saya mudah-mudahan bahwa Presiden Pak Jokowi dan juga yang Presiden terpilih Pak Prabowo bisa lebih memperhatikan lah para raja dan sultan. Dan saya siap diskusi. Lalu ketika alas hak negara ini lemah, saya mempunyai rumusannya bagaimana memperkuat alas hak ini. Yang tadinya bahwa surat-surat penyerahan dari raja dan sultan tidak pernah ada, maka hari ini saya mengusulkan bahwa kami para raja sultan akan memberikan pelepasan hak kepada negara ketika tanah-tanah kami diperlukan di atasnya untuk kantor-kantor negara. Sehingga status kantor negara itu keren, hak milik negara. Sekarang dalam konstitusi, tadi saya lihat ada statement netizen bilang bahwa semua milik negara. Dalam konstitusi, negara tidak memiliki tanah. Sekali lagi saya jelaskan, dalam konstitusi negara tidak memiliki tanah. Hanya menguasai dan mengelola saja. Hanya menguasai dan mengelola saja, tidak memiliki tanah. Kenapa saya bisa katakan demikian? Hari ini seluruh para putra bangsa bisa mengecek pada aplikasi online ATR BPN RI. Cek semua kantor-kantor negara hari ini, semua statusnya hak pakai. Mengacu pada UPA 60, hak pakai harus diperpanjang per 25 tahun. PP 18 2021 harus diperpanjang per 35 tahun. Pertanyaannya, mereka instansi negara sudah tertib administrasi belum? Sudah bikin perpanjangan belum? Sekarang lucunya, semua HGU, hak pakai, semuanya izinnya kemana? Ke BPN. Kita mau tahu, kantor BPN, kantor kementerian, status tanahnya apa? Hak pakai. Saya pengen tahu, perpanjangan untuk tanah yang dipakai BPN bunyinya seperti apa? Saya pengen tahu. Kalau kantor instansi lain memperpanjang, mungkin bunyinya dari BPN, kami mengizinkan memperpanjang kantor A untuk 25 tahun ke depan, tanda tangan BPN. Tapi kalau BPN bunyinya gimana suratnya? Kami BPN memperpanjang kantor kami sendiri 25 tahun ke depan, tanda tangan BPN. Lucu nggak? Bahkan tadi Mas, saya kira itu netizen memang kurang nyimak atau kurang ya balas mikir. Padahal tadi dikatakan sudah kita sampaikan ya terkait statement dan kekhawatirannya Sri Mulyani. Itu tidak hanya kantor tapi istana kepresidenan. Oleh Sri Mulyani itu masih dikhawatirkan takut digugat. Hanya saja Sri Mulyani khawatirnya kepada Denles keturunannya. Nah, Ya saya kira itu salah, netizen yang karena nggak perlu ditanggapi. takut lagi sama orang Belanda, bos. Gak perlu takut lah. Mereka Ya, itu itu penjajah membuktikan. kok. Justru kita Itu nih yang keluarga besar di Keraton Kasepuhan hari ini penjajah turunannya masih ada nih. Senokhorgronya nih. Maksudnya Nih hari ini saya masih perang nih, Sultan. hari ini perang dengan turun penjajah nih saya nih, hari ini. Kan begitu. Maksudnya gini bahwa kekhawatiran Sri Mulyani itu membuktikan bahwa pemerintah itu tidak memiliki tanah gitu loh. Tidak memiliki tanah bahkan di tempatnya sendiri Jadi tanah itu. ini yang saya mau melihat situasi dan alas hak negara yang lemah. Ini sangat miris. Justru saya memikirkan bagaimana memperkuat alas haknya. Kami rapat dengan Raja-Raja Nusantara, bagaimana memperkuat alas hak negara ini. Bagi tanah-tanah kami yang di atasnya kantor negara, kami siap memberikan pelepasan hak. Bahkan kami ada utusan dari Korem Cirebon, berdiskusi kepada kami. Saya bilang, masalah tanah-tanah yang dikuasai oleh Korem itu kan hanya menguasai. Karena tanah yang memang sehari ini sudah milik negara dan dipunyai negara, itu selalu harus ada SK Menteri Keuangannya. Kalau tidak ada SK Menteri Keuangannya, berarti itu tidak terregister dan bukan inventaris negara, hanya menguasai saja. Bahkan saya sudah bilang, bagi kantor-kantor instansi negara, kami akan memberikan pelepasan hak untuk bisa surat pelepasan hak kita ini diberikan kepada Kementerian Keuangan. Sehingga dari Kementerian Keuangan mengeluarkan SK Menteri Keuangan bahwa tanah tersebut adalah inventarisnya dari negara. Kan keren. Pokoknya kami siap memberikan pelepasan hak satu kepada kantor-kantor negara yang dipakai kantor-kantor negara ya. Tanah kami dipakai oleh kantor-kantor negara dan kepentingan negara. Yang kedua, dipakai oleh masyarakat. Oleh masyarakat, kita akan berikan pelepasan hak tanpa kita meminta uang. Bukan oknum-oknum sebelumnya, Sultan-Sultan Kasepuhan yang ngejual-jual tanah
memberikan pelepas anak minta sekian juta nih, yang mereka bukan turunan nih, makanya nih berdebah semua ini, yang mereka ini udah mencoreng nama baik Kesultanan Cirebon, kan begitu. Lalu kami siap memberikan pelepas anak untuk masyarakat karena memang aset-aset kami diserahkan kepada kami untuk dikelola oleh masyarakat, kami kasih. Tapi kalau tanah-tanah kami di atasnya ada bisnisnya, ada cuannya, masa kami nggak boleh dapat bagian, bos? Masa kami tidak diikut sertakan, bos? Mau tinggalin lagi? Ini loh ironisnya. Paling demikian yang saya bisa sampaikan, ya, di nama Hesa, Terima kasih. agar Terima kasih. semua bisa memahami bahwa apa yang kalian angkat hari ini bukan kita untuk melawan negara, tapi untuk membuka mata hati negara dan memberikan edukasi kepada para putra bangsa. Pentingnya sejarah itu kita pelajari. Yang dulu pelajaran sejarahnya sering bolos, wayahna, ayeuna kedah di pedar deui sejarahna, ya. Karena yang dibicarakan itu dulu itu adalah leluhur kita ternyata. Saya juga, mama juga merasa maidonya dulu sejarah sering bolos. Ternyata diomongkan sejarah leluhur sorangan gitu ya. Jadi ya inilah, tidak ada kata terlambat untuk kita belajar, tidak ada kata terlambat untuk menyadari. Maka hayu bersama-sama seluruh para putra bangsa kita perkuat negara ini, muliakan para raja dan sultan, bangkitkan kembali menjadi pemimpin adat, sehingga tatanan adat di Nusantara ini kembali lagi utuh, sehingga konteks bela negara tetap utuh dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada berbicara nantinya Aceh merdeka, Cirebon merdeka, Papua merdeka, Maluku merdeka, tetapi bagaimana kita tetap dalam bingkai NKRI, alas hak kita kuat, dan tidak ada satu tanah pun yang terambil oleh negara luar, dan kita pribumi harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Indonesia, lamun bicara orang rek mengembargokan diri dari negara luar, bisa hirup ulah sieun. Orang mah tebutuh ke Malaysia, orang tebutuh ke Singapura, orang tebutuh ke negara nu sejen. Orang di jeroke bisa hirup. Kudu yakin orang karena bumi Nusantara subur pang subur-suburna. Paling eta di Indonesia nu mau bisa sampaikan, mungkin bermanfaat. Suatu saat kita diskusi kembali ketika kita ada waktu. Ya, semua sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia tetap berdiri dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satu wilayah pun yang terlepas ataupun yang memisahkan diri dari Nusantara. Karena seyogyanya kita ada karena leluhur kita ada, kita bersama karena leluhur kita sama. Benar katakan benar, salah katakan salah, jangan ada pembenaran di atas kesalahan. Hampura atau nuhun sadayana. Mohon maaf, upami aya kesalahan kalepatan, mungkin tiasa diskusi deui waktu yang ditentukan oleh Allah. Atau nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.